Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Nur Aditya Siswanto dengan NIM 2110611025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis salah satu kasus hukum mengenai pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester di mata kuliah Hukum Internasional Publik kelas I. Selamat menonton. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi terhadap negara Ukraina. Invasi ini dijalankan berdasarkan perintah Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin, melalui pidatonya kepada pasukannya untuk menyerang negara Ukraina. Dalam pidatonya, Presiden Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang mereka pro terhadap Rusia, yaitu wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain itu, Putin juga menandatangani pengakuan kemerdekaan dua wilayah tersebut sebagai sebuah negara yang merdeka. Rusia sendiri melakukan ini dengan alasan untuk melindungi warga etnis Rusia di kawasan Donbas. Selain itu, invasi ini juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran Rusia jika Ukraina bergabung dengan NATO, karena Rusia menganggap hal tersebut sebagai ancaman bagi kedaulatannya. Hal ini dikarenakan posisi negara Ukraina yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia, sehingga jika negara Ukraina bergabung dengan NATO, maka tidak ada lagi pembatas antara negara Rusia dan NATO. Oleh sebab itu, Rusia melancarkan invasinya ke negara Ukraina. Invasi Rusia ke wilayah Ukraina dimulai dari pengiriman tentara bersenjata Rusia ke dua wilayah tersebut dengan beralasan pengerahan dimaksud untuk menjaga perdamaian. Rusia mulai menyerang wilayah Ukraina dengan melintasi perbatasan di bagian utara serta semenanjung Crimea. Perang ini memakan banyak sekali korban, mulai dari militer milik Rusia, militer milik Ukraina, bahkan ribuan orang-orang sipil termasuk anak-anak turut menjadi korban dalam perang ini. Negara Rusia dalam menjalankan perang militer ini menimbulkan berbagai kerugian dalam skala besar, serta mengabaikan berbagai ancaman sanksi internasional dan kecaman dari negara-negara lain karena dianggap telah membuat keamanan global berada dalam ancaman. Cukup menarik untuk dapat dibahas dan dianalisis bersama mengenai bagaimana pertanggungjawaban negara Rusia untuk mengatasi kerugian yang terjadi atas invasinya terhadap negara Ukraina berdasarkan hukum internasional. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional berkaitan mengenai bagaimana suatu negara memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab atas hal-hal yang timbul dari tindakan-tindakan negara itu. Seperti tindakan dalam hal negara itu merugikan negara lain. Dengan adanya tindakan invasi oleh Rusia ini, artinya Rusia telah menimbulkan berbagai akibat yang merugikan bagi pihak negara Ukraina. Jika kita menelik ke tanggung jawab negara dalam hukum internasional, maka suatu negara memiliki kewajiban untuk harus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul dari tindakan-tindakannya itu. Telah ada tuntutan maupun sanksi-sanksi yang dilayangkan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena telah adanya pemberian sanksi tersebut, negara Rusia harus bertanggung jawab atas tindakannya ini yang melanggar hukum internasional. Bentuk tanggung jawab Rusia itu sendiri dapat ditempuh dengan menghentikan segala wujud invasinya kepada negara Ukraina, dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina, serta Rusia bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan invasi itu. Adapun menurut draft International Law Commission, untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan, yang mana dalam hal ini Rusia telah melanggar kedaulatan negara
Ukraina, Rusia dapat mengupayakan pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah nilai sebagai ganti rugi atas kerugian-kerugian yang timbul dari kerusakan akibat invasinya tersebut, serta Rusia dapat melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan tidak akan mengulangi invasinya kembali. Dapat disimpulkan bahwa berbagai sanksi yang telah dilayangkan kepada negara Rusia ini merupakan bukti bahwa negara Rusialah yang harus bertanggung jawab atas invasinya ke negara Ukraina. Negara Rusia tidak bisa mendapat pengecualian untuk tidak bertanggung jawab atas tindakannya yang melanggar hukum internasional. Karena dapat dilihat latar belakang dari tindakan ini tersebut tidak sesuai dengan situasi yang dilegitimasikan oleh PBB, yaitu negara Rusia melakukan invasi yang menimbulkan kekerasan dan kerugian. Ini bukan dalam rangka pertahanan diri dan juga tidak dalam situasi darurat atau terpaksa karena adanya serangan negara maupun entitas lain.